Oke, jadi kita akan lanjutkan untuk kuliah yang kedua ya. Jadi kemarin terakhir kita bahas tentang dasarnya ya, dasar dari semikonduktor dulu ya. Jadi kita revise dulu sebelum kita pergi ke teknologi IC-nya ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang semikonduktor ya, semikonduktor ya. Jadi ini dibentuk oleh material di kalau kita lihat tabel periodik ya. Sebentar. Tabel periodik kita. Oke. Tabel periodik kita ya. Dia akan bisa dibentuk oleh campuran antara golongan sendiri ya, golongan 4 sendiri atau golongan 3 dengan golongan 5 ya. Contohnya kalau golongan 4 aja silikon ya biasanya kita pakai. Atau kita campur umpamanya gallium dan nitrogen. Ya, jadi itu akan menghasilkan gallium nitride ya. Jadi gallium nitride itu biasanya dipakai untuk LED atau golongan 2 dan golongan 6. Contohnya zinc oxide ini juga dipakai untuk membuat LED ya. Atau golongan 2 ini dengan golongan 6 ini. Oke. Tapi itu biasanya membentuk semikonduktor wide band gap ya. Jadi band gapnya agak besar ya. Contohnya ini CD sama TE, CD sama SE, CD sama S, ini biasanya juga dipakai untuk buat LED atau solar cell. Ya. Jadi ikatan yang dibentuk itu namanya ikatan kovalen ya. Jadi semikonduktor itu ikatannya kovalen. Jadi itu bisa yang murni ya, yang murni itu golongan 4. Ini yang campuran ya. Ini yang campuran atau compound ya. Ini golongan 2 plus golongan 6 atau golongan 3 plus golongan 5 ya. Jadi perhatikan ini jumlah golongannya kalau kita jumlahin 8 ya. Jadi seperti tadi contohnya silikon, ini adalah kadmium pokoknya, selenium. Ini contohnya gallium nitride ya. Jadi ini banyak kita ditemukan di industri ini. Ya. Jadi representasi biasanya kalau material ini kita bisa nanti representasikan di 2 dimensi. Kalau di 3 dimensi tentunya kalau silikon sendiri, atom silikon itu ya, dia nanti akan membentuk mempunyai kaki 4 ya. Jadi kita bisa kira-kira ya representasikan seperti itu. Ini tripod di bawahnya ya. Jadi itu ke belakang satu ya. Jadi ini membentuk seperti limas ya. Limas segitiga ya. Jadi ini di bawah base-nya jadi ada mengikat atom-atom lain ya. Ini 3 dimensinya ya, 3 dimensi. Jadi ini yang realnya seperti ini ya. Cuma untuk mempermudah untuk mudah apa namanya? Kita bisa lihat ya, kita bisa representasikan dengan seperti ini di 2 dimensi ya. Jadi dia punya 4 seperti ini. Ya. Jadi ini juga temennya ada seperti ini sebelahnya. Sini juga ada. Seconda seterusnya ya. Jadi ini hanya untuk ilustrasi saja. Tapi sebenarnya mesh-nya ini dalam bentuk 3 dimensi seperti ini ya. Jadi di sini nanti ada lagi, di situ ada lagi dan seterusnya. Oke. Jadi ini adalah semikonduktor yang kita tidak apa-apakan ya. Jadi kalau kita tidak apa-apakan artinya murni dia seperti ini, kita namakan ini material namanya intrinsic. Oke. Jadi ini material namanya intrinsic. Sehingga sekarang kita perlu melakukan modifikasi ya. Kalau kita modifikasi apa yang terjadi? Ya. Oke.
Jadi yang pertama yang sederhana kita akan pakai dulu yang murni ya, yang murni umpamanya silikon ya. Jadi silikon itu kita bisa representasikan secara dua dimensi seperti ini. Ini sendiri dia punya elektron ya. Nah, tetangganya juga akan memberi elektron satu di sini. Di sini satu, di sini satu, di sini satu. Di sini tetangganya juga akan memberikan satu di sini ya. Sehingga setiap atom silikon dia akan memiliki total 8. 2, 2, 2, 2. Jadi 8 ya. Di sini juga ada 2, sini ada 2 elektron gitu ya. Seperti itu. Tentunya terjadi dalam 3 dimensi ya. Nah, seterusnya. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila kita memperkenalkan material asing ya, material asing. Jadi saya lengkapi dulu ya. Jadi silikon ini memiliki masing-masing 4 elektron valensi ya. Sekarang kita akan perkenalkan umpamanya material golongan 3, boron umpamanya ya. Jadi kalau kita perkenalkan boron, proses pengenalan ini kita namanya doping. Kita doping ya dengan boron atau B. Nah, boron ini memiliki elektron valensi 3. Ini 3 elektron valensi. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan material kita? Sekarang umpamanya kita punya boron. Saya pakai warna lain dulu ya. Sekarang umpamanya silikon yang ini kita ganti dengan boron. Seperti itu. Ya. Tapi boron hanya punya 3, tapi silikon punya 4 ya. Jadi salah satu elektronnya akan hilang ya. Di sini akan ada 7. Karena boron itu kontribusinya 3. Ya. Yang lainnya 4 tetap, tapi dia akan ada 7. Ya. Nah, karena ada 7 elektron, nah secara muatan dia netral ya, tidak ada muatan yang walaupun di sini ada 7, dia bukan berarti kurangan elektron ya. Jadi netral muatannya. Cuma di sini ada namanya energi ya, energi level yang kosong ya. Jadi kalau ada elektron dari silikon tetangganya masuk ke sini, mengisi di sini, ini bisa diisi oleh elektron. Ya, yang ini banyak ke sini ya. Maka ini akan kosong. Ya. Jadi kekosongan ini kosong akan kita namakan hole atau lubang ya, kosong atau lubang. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat dengan ditambahkannya satu boron di dalam atom-atom ini, nanti salah satu silikonnya akan kehilangan elektron. Karena elektronnya ini akan mengisi energi level yang di sini. Oke. Jadi kalau kita punya banyak silikon, kita taruh beberapa boron, jadi beberapa silikon akan kehilangan elektron. Ya. Dan itu akan nanti kita lihat itu akan menjadi muatan positif. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini boron dia akan menerima elektron, sehingga boron ini kita namakan aseptor ya. Jadi ini namanya aseptor, penerima elektron. Oke, jadi boron ini akan menerima elektron sehingga kita bisa namakan dia aseptor. Oke. Kemudian apa yang terjadi sekarang apabila kita doping, tadi ini kan golongan 3 ya. Jadi golongan 3 dia akan menghasilkan kekurangan elektron. Apabila kita doping dengan atom di golongan 5 ya. Kalau golongan 5 berarti kakinya lebih dari 4 ya, dari 5. Oke. Jadi kita gambar lagi silikon kita tadi ya. Jadi kita ada silikon
masing-masing punya 2 kaki ya. Silikon di sini. Seperti itu. Nah, umpamanya saya tidak gambar dulu yang di tengah-tengah ya. Seperti ini. Umpamanya yang di tengah sekarang kita kasih nitrogen ya. Jadi ini harusnya silikon di sini, kita ganti nitrogen. Seperti itu. Oke. Nah, nitrogen sekarang kakinya ada 5. Ya. Kalau dia silikon seperti itu, tapi karena nitrogen itu elektron valensinya ada 5, maka di sini akan ada lebih 1. Seperti itu. Oke. Nah, elektron valensi ini ya tidak membuat material kita bermuatan negatif ya, karena ada tambahan proton yang dikontribusikan oleh nitrogen ya. Jadi total muatannya tidak negatif ya, jadi netral ya. Cuma dia ada memiliki satu elektron yang tidak memiliki ikatan kovalen. Jadi ikatannya lemah nih. Ya. Nah, apabila elektron ini lepas, gampang lepas dia pergi ke sini umpamanya ya. Ya, dia tidak akan mengisi energi level yang di bawah, tapi dia akan mengisi energi level yang di atas. Jadi ini nanti akan, kalau dia berada di sini, ini akan menghasilkan namanya elektron bebas. Jadi kalau kita tambahkan 1 nitrogen, dia akan menghasilkan 1 elektron bebas di silikon. Oke. Tetapi total muatannya netral tetap ya. Cuma dia sekarang ada lebih 1 elektron ya, 1 elektron bebas ya, 1 elektron bebas yang bisa bergerak di antara silikon itu. Oke. Nah, kalau kita doping dengan nitrogen ini akan melepas elektron, sehingga kita bisa namakan ini adalah namanya donor ya, itu istilahnya. Donor dopen ya, dopen. Karena kita proses ini namanya proses pendopingan ya. Jadi nitrogen itu kita namakan donor dopan ya. Oke. Nah, sekarang karena materialnya memiliki elektron bebas, ini materialnya namanya tipe N. Jadi muatannya di sini diantarkan oleh elektron ya. Yang tadi namanya tipe P, yang ini tipe P. Oke. Nah, di tipe P pengantar muatannya di sini whole ya, positif namanya. Positif ya. Oke. Kalau di tipe N pengantar muatannya adalah negatif elektron. Ya, tetapi secara keseluruhan materialnya muatannya netral ya, tidak memiliki muatan dia. Ya. Oke. Nah, itu material ekstrinsik namanya ya, proses setelah kita doping. Ini materialnya ini yang 2 ini. Setelah didoping ya, 1 kasih boron, 1 umpamanya dikasih nitrogen. Sekarang materialnya berubah menjadi material ekstrinsik. Nah, ini material yang menarik ya. Jadi karena kita bisa sifatnya berubah ya. Tadi dia materialnya semikonduktor biasa ya, sekarang menjadi memiliki muatan. Oke. Nah, itu yang terjadi apabila kita memakai semikonduktor dasar ya, bukan murni ya, dasar namanya. Semikonduktor dasar itu kayak silikon ya. Kalau kita pakai campuran gimana prosesnya ya? Kalau kita pakai compound semiconductor, apa yang terjadi ya? Jadi kalau compound semiconductor seperti kita lihat tadi ya, itu dibentuk oleh umpamanya yang sederhana kita ambil gallium nitride ya, tadi dari golongan 3 dan golongan 5. Oke. Gallium itu kakinya 3 atau elektron valensinya 3 ya. Jadi gallium ya. Sini ada nitride, sini ada nitride, sini ada nitride lagi, sini ada nitride lagi ya.
representasi dua dimensi ya. Sini gallium lagi. Sini gallium lagi. Gallium lagi. Gallium lagi ya. Ini mau kontribusinya 3, ini kontribusinya 5, sehingga tetap total dia di antara mereka ada 8 elektron valensi. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini ya, dia masih intrinsik ya. Ini masih intrinsik. Jadi kita tidak apa-apakan ini. Jadi sifatnya akan lebih ke insulator. Ya. Nah, sekarang kalau kita doping, gimana caranya kita mendoping? Kan gitu pertanyaannya ya. Sekarang kita ingin mendoping agar dia menjadi tipe N atau tipe P ya. Nanti kita akan coba pahami kenapa tipe N dan tipe P menghasilkan kalau tipe N pengantar muatannya elektron, tipe P pengantar muatannya hole ya. Nanti itu untuk yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita ingin seperti tadi, kalau tipe N nanti elektronnya lebih, kalau tipe P elektronnya kurang. Oke, apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan adalah menambahkan material asing tentunya ya. Tapi pertanyaannya yang mana kita tambahkan? Kita memakai ini ya. Terus yang mana kita tambahkan? Kalau kita ingin menambahkan agar dia kelebihan elektron ya, atau menjadi tipe N, maka kita harus tambahkan ke golongan yang ini, yang 6. Oke. Atau kalau kita ingin dia tipe P, kita terus tambah golongan yang lebih kecil. Ya. Jadi kalau kita ingin dia tipe N, kita bisa tambahkan golongan, karena ini golongan 5 ya, jadi kita tambahkan golongan 6 atau golongan 7. Seperti itu. Kalau kita ingin dia tipe N, kita tambahkan dia golongan, kita lihat yang paling rendah ya. Ini 3, berarti golongan 2. Itu golongan 1. Oke. Jadi umpamanya sekarang kita doping dengan oksigen umpamanya ya. Kita taruh oksigen. Oke. Kalau kita taruh oksigen, nanti oksigen itu golongan 6 ya. Jadi kita bisa representasi ada punya 6 ya. Seperti itu ya. Dia memiliki elektron valensi 6 ya. Jadi ini 2 dimensi ya representasi. Nah, dia akan mengisi nanti nitrogen karena nitrogen memiliki sifat yang paling mirip dengan oksigen. Jadi kalau nitrogen tuh golongan 5, jadi elektron valensinya 5, ini 6. Jadi kalau dia menggantikan nitrogen, kompensasi energi atau perubahan energi sistemnya jauh lebih kecil daripada apabila dia menggantikan gallium. Jadi secara termodinamik namanya ya. Jadi oksigen ini akan lebih memilih menggantikan nitrogen. Jadi kerusakan yang diakibatkan sama perubahan kalau oksigen masuk sini jauh lebih sedikit. Ya. Demikian juga kalau kita tambahkan golongan 2 umpamanya ya. Umpamanya kita tambahkan berelium ya. Ini oksigen, berelium umpamanya. Berelium itu punya kaki umpamanya kita anggap 2 seperti itu. Ya. Maka dia akan lebih memilih menggantikan gallium. Ya, karena gallium golongan 3. Ya, daripada nitrogen golongan 5. Jadi lebih banyak ikatan yang harus dihancurkan atau dirusak kalau dia masuk ke situs ini ya. Tapi kalau dia masuk ke situs ini, ke situsnya gallium, perubahan energinya lebih sedikit, jauh lebih sedikit ya. Jadi kalau kita ingin membuat material tipe N, maka kita akan tambahkan golongan yang lebih besar daripada nitrogen golongannya ya. Kalau kita ingin membuat dia tipe P, maka kita tambahkan golongan yang lebih kecil daripada gallium.
Oke. Nah, apa yang terjadi apabila kita tambahkan, ya, ini gallium dan nitrogen ya, apabila kita tambahkan karbon umpamanya, atau germanium atau silikon, ya, yang akan terjadi adalah dia akan bebas memilih antara gallium atau nitrogen. Ya, dia akan memiliki peluang yang sama untuk menggantikan gallium atau menggantikan nitrogen. Jadi kalau kita taruh golongan di tengah-tengahnya, golongan 4 umpamanya ya, maka ini namanya bisa biar nggak salah amphoteric kalau nggak salah ya. Sebentar, pastikan istilahnya. Jadi kalau kita taruh golongan 3 di sini, ya, maka impurity ini namanya amphoteric. Amphoteric ya, amphoteric. Jadi dia tidak akan menghasilkan golongan N atau golongan P, tapi dia akan menghasilkan dua-duanya, ya. Atau dia menjadi konduktif ya, tetapi dia tidak partikular ke N atau P. Jadi sifatnya netral ya. Oke, jadi itu yang kita lakukan kalau untuk yang compound. Ya, jadi kalau kita ingin tipe N dan tipe P. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Nah, sekarang kita akan sedikit diskusikan, maksudnya kenapa pengantar muatannya itu tadi elektron ya dan hole ya. Apa yang maksudnya hole ya? Itu sedikit saja ya, itu kita revise ya dari sebelumnya ya. Jadi kita kembali ke pita energi ya. Pita energi ada 2 ya. Dulu belajar material ya. Ini namanya energi pita energi kovalen ya. Pita biasanya energinya nggak ditulis ya, pita konduksi. Oke. Nah, kalau materialnya murni ya, kalau suhunya 0, kita anggap T sama dengan 0 ya. Kalau materialnya murni, suhunya dingin, jadi setiap energi level yang di sini akan diisi oleh elektron yang di bawah ya, di kovalen ya. Di sini ada elektron kovalen namanya ya. Seperti itu. Ya. Di sini akan ada juga level energi level, tetapi energi levelnya kosong, jadi tidak berisi elektron sama sekali di pita konduksi kita, ya. Nah, sehingga kalau saya kasih umpamanya medan listrik ke situ, maka tidak akan ada pergerakan muatan. Ya. Jadi karena apa? Karena elektron yang di sini tidak bisa pergi ke kanan karena sudah terisi. Demikian juga elektron yang di sini nggak bisa ke sana. Ya. Sehingga ini akan menjadi insulatif ya. Jadi ini menjadi insulator. Seperti itu. Oke. Tapi kalau kita tingkatkan suhunya, sebenarnya suhunya sekarang T besar sekali ya. Besar sekali, jauh lebih besar dari 0 umpamanya ya. Kita panaskan. Apa yang terjadi adalah elektron yang di sini bisa loncat memiliki energi dia ke sini. Ya. Kita panaskan atau kita kasih energi yang lain ya, seperti cahaya gitu ya. Maka elektron ini akan meloncat ke sini sehingga kita akan memiliki pita energi yang seperti ini. Di sini akan ada elektron, di sini ada elektron, di sini ada elektron. Tapi di sini kosong. Ya, elektronnya sudah loncat ke sini. Oke. Nah, sehingga sekarang kalau kita kasih lagi medan listrik seperti tadi, elektronnya ini akan sekarang bisa bergerak ke sini. Ya, elektron bergerak berlawanan dengan arah medan listrik, ya. Jadi bergerak ke kiri. Di situ. Sehingga ini kita bilangkan elektron yang di sini namanya elektron bebas ya.
karena dia bisa bergerak ya. Oke. Nah, lain dengan hole, di sini adalah kekosongannya, ini kita bilang namanya hole. Ya. Di sini elektronnya juga bisa bergerak ke kiri, ya. Tapi perhatikan perubahan posisi hole. Hole itu yang kosong ya. Kalau elektronnya sekarang bergerak ke sini, maka hole-nya akan berubah dari sini ke sini. Ke situ berubah hole-nya. Ya. Karena tadi elektron di sini yang tadi kosong ya, sekarang yang kosong ke sini. Jadi posisi kosong ini akan bergerak ke kanan. Yang bergerak ke kanan itu adalah kita bisa bilang bermuatan positif ya. Karena dia bergerak bersamaan dengan medan listrik. Jadi kita bilang ini namanya hole bebas. Itu muatannya positif. Karena dia bergerak searah dengan medan listrik. Kalau ini muatannya negatif karena dia bergerak berlawanan dengan medan listrik. Oke. Jadi ini yang terjadi pada material intrinsik ya. Jadi kita tidak doping. Tapi kita panaskan atau kita kasih cahaya atau energi. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan pita energi ini apabila kita doping materialnya dengan material yang lain ya. Pokoknya kita punya silikon seperti tadi ya. Sebentar. Seperti ini ya. Ini contohnya ya. Ini silikon kita doping dengan nitrogen ya, dengan nitrogen. Apa yang terjadi? Oke. Kalau nitrogen berarti dia akan menjadi karena dia golongan 5 menjadi tipe N ya. Nah, di sini sama juga. Di sini kita memiliki energi level yang tadi yang hampir sempurna. Yang di bawah akan berisi elektron. Yang di atas kosong. Oke. Nah, ketika kita tambahkan nitrogen ya, di sistem kita akan ada di sini adalah nitrogennya seperti itu, elektron nitrogennya. Ini defect namanya ya. Jadi elektron yang lebih ini akan memiliki energi di sini. Oke. Jadi dengan dorongan sedikit energi suhu ruang, dia akan bisa loncat ke sini. Sehingga dia akan memiliki sekarang elektron bebas. Oke. Nah, perhatikan dengan hole, di sini tidak ada penambahan hole. Ya. Jadi energi level nitrogen dia akan loncat ke silikon ini ya, akan memperkenalkan elektron bebas pada sistem, tapi tidak memperkenalkan hole. Oke. Beda dengan tadi, kalau materialnya intrinsik atau murni ya seperti ini, kalau ada satu elektron yang loncat, maka akan dihasilkan satu hole. Jadi satu elektron satu hole. Sedangkan kalau kita doping, dia akan hanya menghasilkan elektron saja, tapi tidak menghasilkan hole. Ya, ini namanya materialnya tipe N. Oke, jadi otomatis ada elektron di sini, tapi tidak ada hole. Ya, tidak banyak ada hole tapi sedikit. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau materialnya kita doping dengan mana tadi? Boron umpamanya. Boron. Yang ini, ya. Dengan boron sehingga nanti dia akan menjadi tipe P. Apa yang terjadi? Kita gambar yang sama. Ya, ini pita konduksi, ini pita valensi. Sini ada elektron. Ya. Di sini ada kosong ya, di sini kosong. Seperti itu. Oke. Nah, apabila kita taruh boron, nah tutup. Boron ya. Kita taruh boron, boron itu memiliki 3 elektron valensi sehingga kurang 1 ya. Level yang kurang itu akan berada di sini. Di sini level boronnya. Artinya posisinya dekat dengan energi valensi. Sehingga dengan suhu ruang sedikit saja, yang ini mampu loncat ke sini. Dan berpindah elektronnya dari sini ke
tempatnya boron. Ya, posisi boron, sehingga silikonnya kita sekarang memiliki hole yang bebas. Ya, karena hole-nya sudah ditangkap oleh boron, sehingga dua level ini kosong. Tapi tanpa menghasilkan elektron, jadi tidak ada elektron di sini. Oke, jadi material ini akan menjadi tipe P. Oke, jadi begitu prosesnya ya. Jadi sehingga kalau kita doping dengan, kalau boron ini namanya aseptor, dia akan menjadi tipe P, di mana ada hole tapi sedikit elektron, ya elektronnya sedikit tapi hole-nya banyak. Tapi kalau kita doping dengan donor istilahnya ya, maka materialnya akan menjadi memiliki banyak elektron tapi sedikit hole. Oke, jadi demikian caranya untuk menghasilkan tipe P dan tipe N. Ya. Nah, diode itu dibentuk apabila kita menggabungkan material satu, ini tipe P, kita gabungkan dengan tipe N. Maka ini akan menjadi diode. Ya. Oke. Jadi namanya jembatan PN. Ini diode ya. Nah, ini dasarnya. Oke. Itu dasarnya. Nanti gimana caranya kita membuat diode ya, atau membuat transistor ya. Jadi dasarnya kita harus tahu. Nah, tapi tentunya kita nggak akan buat seperti ini ya. Kalau di IC nanti diode akan bentuknya planar ya. Planar contohnya dia akan seperti ini. Di sini umpamanya ini sudah tipe P ya. Nanti kita akan doping di sini jadi tipe N. Ini sudah diode kita. Jadi seperti itu. Oke. Tapi junctionnya dibentuk oleh seperti ini. Jadi nanti proses pembuatannya ini adalah yang akan kita bahas. Ya, tentunya akan lebih bagus kalau apabila kita mengerti bahwa diode itu adalah tipe N dan tipe P. Ya, kita gabungkan. Oke, bagaimana dengan transistor? Transistor sama. Yang kita gabungkan adalah 3 material. Kalau transistor ya. Transistor adalah sini P umpamanya. Sini ada N. Sini P lagi. Jadi kutubnya ada 3. Oke. Ini BJT namanya. Kalau MOS nanti ada semikonduktor, ada insulatornya ya, ada gate-nya ya. Demikian juga kalau kita NPN juga bisa N. Sini P. Sini N lagi. Ini juga 3 kutubnya. Oke. Nah, kalau di IC kita nggak buatnya seperti ini, tapi kita buatnya di sini, kita doping lagi. Ini tipe N juga. Jadi ini tipe P, ini N, ini P. Jadi kita 3 kutubnya seperti itu. Jadi NPN. Oke, jadi ini transistor kita seperti itu. Oke, demikian juga sebaliknya kalau kita buat PNP, nanti kita mulai dengan substrate namanya. Substrate kita bisa ambil yang tipe N, terus kita doping tipe P di sini, tipe P sini, kita dapat PNP. Oke. Jadi ini materialnya nanti namanya silikon ya. Silikon. Ya. Gitu. Jadi nanti itu pentingnya kita tahu dasarnya sedikit. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dulu sedikit kenapa sih kalau kita koneksi mereka ya jadi diode. Oke. Tapi sedikit saja ya, karena ini adalah material di untuk perkuliahan yang lain ya. Jadi kita untuk apresiasi sedikit ya. Jadi umpamanya kita punya P
namanya P. Ini kita kontak dengan N. Ya. Di sini materialnya bukan materialnya ya, apa namanya? Pengantar muatannya adalah hole, di sini adalah elektron. Jadi di sini ada banyak sekali hole, di sini ada banyak sekali elektron. Maka ketika terbentuk kontak pertama, ya, yang terjadi adalah difusi elektron dan hole, ya, di perbatasan. Jadi hole di sini karena terlalu banyak hole, dia akan berdifusi ke kanan. Ya. Kalau di sini elektron akan berdifusi ke kiri. Sehingga nanti akan di sini membentuk area yang namanya area deplesi. Ini namanya area deplesi. Di mana di sini elektronnya hilang. Kalau hilang elektronnya di sini, dia akan bermuatan positif ya. Karena kehilangan elektron, dia kan elektronnya bergerak ke sini. Muatan positif, muatan positif. Demikian juga dengan sini, ini hole-nya bermigrasi ke kanan atau berdifusi ke kanan, sehingga hole-nya hilang. Hole itu bermuatan positif. Kalau dia hilang, berarti di sini menjadi muatan negatif. Seperti itu. Sehingga terbentuklah di sini namanya area deplesi. Terbentuk. Oke. Nah, area depresi sekarang dia memiliki muatan positif dan negatif, sehingga dia membentuk medan listrik ke kiri. Bentuknya medan listrik internal namanya. Ya. Nah, medan listrik internal ini menyebabkan jatuhnya adanya tegangan yang jatuh di sini ya. Sehingga kalau kamu belajar elektronika, kamu tahu kalau dioda itu membutuhkan tegangan tertentu untuk mengaktifkan. Jadi tegangan itu ada hubungannya dengan medan listrik yang ini. Oke. Nah, dengan adanya medan listrik yang di sini yang ke kiri ini, maka nanti arus elektron ya, yang tadi elektronnya bergerak dari sini ke sini akan dibalikkan. Jadi elektronnya bergerak dari karena medan listriknya berlawanan ya, jadi bergerak ke situ. Ya. Jadi elektron, saya gambar di sini, elektron bergerak ke situ, hole akan bergerak ke situ. Ini hole akan mengikuti medan listrik. Elektron akan berlawanan dengan medan listrik. Oke, jadi elektron bergerak ke kanan, hole bergerak ke kiri, sehingga mengkompensasi pergerakan difusi tadi. Ini terjadi namanya arus drift. Arus drift namanya ya. Jadi arus drift ini terjadi karena adanya medan listrik ini. Medan listrik ini membuat hole-nya bergerak ke kiri lagi, elektronnya bergerak ke kanan. Sehingga I total akan menjadi 0. Ya. Ini sama dengan arus difusi tadi, karena difusi ya, ditambah arus drift. Ini akan sama-sama meng-cancel, akan sama dengan 0. Sehingga sistem kita mencapai equilibrium namanya. Ya, equilibrium di mana arus difusi punya kita lihat hole-nya bergerak ke kanan, tapi karena ada medan listrik, hole-nya juga akan bergerak ke kiri, sehingga dia seimbang, sehingga tidak ada arus lagi. Tetapi dia terbentuk di sini sebuah medan listrik internal atau tegangan internal yang perlu kita lawan untuk menyalakan diode kita. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi? Oke, apabila kita kasih tegangan dari luar ya. Oke, untuk itu nanti kita akan bahas pada video berikutnya ya.